Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aristanti, Prodi PJMI semester 3, mahasiswa dari STEMA Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan dan bentuk-bentuk dari pecahan. Sebelum ke bentuk-bentuk pecahan, mari seperti contoh ini. Baik, sebelum ke bentuk-bentuk pecahan, apa sih pecahan itu? Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Bagian yang dimaksud adalah bagian yang ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Sedangkan semuanya ini dinamakan penyebut. Yang diarsir ini namanya pembilang dan semuanya ini namanya penyebut. Ini menjadi 1/4. Kenapa demikian? Karena yang diarsir adalah 1 dan bagian semuanya ini berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang dinamakan penyebut. Yang atas dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Jadi ini dibaca pecahan 1/4. Kemudian kita beralih ke bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 3. Baik, sekarang kita beralih ke bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 5. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Yang keempat adalah persen. Dan yang terakhir adalah per mil atau per seribu. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni ini /adalah pecahan di mana pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 2/6. 2 pembilangnya lebih kecil dan daripada penyebutnya yaitu 6. Contoh lain 3/8. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ya, jadi 3/8 ini dimasukkan ke dalam pecahan murni karena pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Yang kedua, yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 5/3. Yang atas pembilangnya lebih besar dan yang bawah lebih kecil, yaitu penyebutnya. Contoh lain yaitu 10/5, yang dimana pembilangnya lebih besar yaitu 10 dan penyebutnya lebih kecil yaitu 5. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan dari pecahan biasa yang dibagi, yaitu misalnya 7/3. 7/3 ini bisa dibagi yaitu 7 dibagi 3. Hasilnya adalah 2 dan lebihnya adalah 1. Yang bawah ini adalah penyebutnya. Jadi kalau ditulis adalah 2 1/3. Hasil ini diperoleh dari 7 dibagi 3. Contoh lain yaitu 9/2. 9 ini dibagi 2, hasilnya 4 dan sisanya 1, penyebutnya ditulis di bawahnya 2. Jadi ditulis 4 1/2, yang dimana 4 ini adalah hasil dari 9 dibagi 2 dan yang 1 ini adalah lebihnya bagi ini, yang 2-nya ini adalah penyebut. Selanjutnya kita beralih ke pecahan desimal. Pecahan desimal misalnya 0,3 yang berarti adalah bentuk pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma.
Contoh lainnya dari pecahan desimal adalah 0,25 yang berarti bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Belakang koma. Jadi 0,3 ini termasuk bentuk pecahan desimal tapi dengan satu angka di belakang koma. Kalau yang 0,25 ini adalah contoh bentuk dari pecahan desimal tetapi dengan dua angka di belakang koma. Baik, kita melangkah ke bentuk selanjutnya yaitu bentuk persen. Bentuk persen ini adalah bentuk dibagi 100. Contohnya apa? Contohnya ini adalah 4%. 4% ini artinya 4 per 100. Jadi persen ini adalah segala bentuk, segala angka yang dibagi 100. Misalnya contoh lain, 5%. Ini artinya 5 per 100. Lagi contoh lainnya 7% yang artinya 7 per 100 dan seterusnya. Dan kita beralih ke bentuk yang terakhir yaitu per mil atau per 1000. Kalau persen tadi adalah segala angka yang dibagi 100. Jadinya persen. Kalau per mil atau per 1000 adalah angka yang dibagi 1000. Jadi misalnya 8% 0 artinya 8 per 1000. Kalau contoh lain adalah 9% 0 yang artinya 9 per 1000. Selanjutnya contoh lainnya 4% 0 ini adalah 4 per 1000. Seperti itu terus. Jadi seperti ini adalah pecahan dan bentuk-bentuk dari pecahan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.